Ya, jadi mulut ini memang jumlahnya satu dibanding mata dan telinga. Seharusnya orang yang bijaksana tuh mendengar lebih banyak dan sekali bicara maknanya yang besar. Melihat lebih banyak, tetapi bagi sebagian orang yang kurang hati-hati, dia bicaranya lebih banyak daripada mendengar dan melihatnya. Akibatnya ya timbul masalah. Jadi yang paling penting dalam Islam itu kita sadar bahwa setiap perkataan itu pasti didengar oleh Allah dan pasti akan dituntut kita mempertanggungjawabkannya. Lalu mengapa orang jadi senang bicara? Karena biasanya orang dengan bicara itu senang mendapat pengakuan dari orang lain. Ingin agar orang lain tuh mengagumi kepiawaian bicaranya. Sehingga lebih sibuk mengatur kata-kata tapi dia lupa bahwa sesungguhnya seperti sekarang nih ceramah ya. Bicara seperti ini tidak bisa mempengaruhi siapapun tanpa izin Allah. Tugas nih sekarang ini bicara ini satu adalah menjaga niat. Apa sih, untuk apa saya harus bicara di TV seperti ini? Apakah benar lillahi ta'ala mencari keridhaan Allah atau mencari sesuatu selain yang Allah ridhoi dari perkataan ini? Yang kedua, benar tidak nih yang saya katakan ini? Niat itu bisa salah ya, bisa niat ingin dikagumi, bisa ingin dianggap bicara yang bagus, bisa ingin dianggap bicaranya berbobot, menggetarkan, bisa ingin memamerkan dalil, memamerkan keindahan suara, ingin memamerkan wawasan, ingin memamerkan latar belakang, pendidikan, keilmuan. Kadang-kadang dalam bicara seperti ini tidak peduli dengan pendengar, yang dipedulikan adalah dia diakui keilmuannya, kehebatannya, kepiawaiannya, keindahan kata-kata, dan ini tidak laku di sisi Allah. Karena yang Allah inginkan tuh keikhlasan. Perlukah kita dikagumi orang dari perkataan? Kita mau apa dikagumi? Ya tidak ada gunanya kita dikagumi orang. Yang paling penting tiap bicara itu dipertanggungjawabkan, disukai Allah. Makanya niatnya tuh benar-benar harus sadar. Ini harus karena Allah. Yang kedua, kita upayakan yang kita katakan itu benar. Dan yang ketiga adalah kita usahakan yang kita katakan itu juga nasihat bagi diri sendiri untuk berusaha diamalkan. Jangan sampai kita hanya bicara untuk didengar orang dan kita lupa mengamalkannya untuk diri kita sendiri. Ini kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi sangat penting bagi kita berpikir lebih banyak sebelum bicara. Kalau gitu apa bedanya kita dengan dia ya? Begini, kalau ada orang berkata buruk kepada kita, satu, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia yang bagian ngomong jelek. Dua, kita tahu bahwa betapa buruknya kalau kita punya perilaku yang sama seperti dia. Jadi dengar aja orang yang berkata buruk tuh ya, oh betapa tidak enaknya, betapa jeleknya, walaupun punya pangkat, punya jabatan, pendidikan tinggi, kalau perkataannya buruk, menyakitkan, menghina, mencemooh, itu kan kita belajar. Ya Allah, Engkau memberitahu perkataan yang tidak boleh saya katakan. Kan kita jadi dengar. Kan ada orang yang penampilannya bagus, jabatannya tinggi, gelarnya panjang, hartanya melimpah, tapi perkataannya tuh nauzubillah ya, kok tidak baik. Nah, kita tidak usah menghina dia, tapi kita belajar. Oh, ternyata tidak cukup punya harta, gelar, pangkat, jabatan untuk bisa berkata baik. Yang ketiga, nah kita kalau memang kata-katanya menyakitkan kepada kita, ya jadikan ini sebagai sarana latihan sabar. Tenang saja, kita tidak akan hancur oleh kata-kata orang. Derajat itu yang ngangkat itu Allah. Walaupun kita dihina, kalau Allah mengangkat derajat kita, kita akan terangkat, tetap terangkat. Nah, ada lagi yang keempat, evaluasi diri.
Jangan-jangan Allah menggerakkan orang berkata buruk kepada saya untuk mengingatkan saya tentang keburukan kata saya kepada orang lain. Berapa banyak yang selama ini saya sakiti dengan mulut saya ini, astagfirullah. Nah, selebihnya berilah contoh bagaimana perkataan yang baik. Ya, dengar ini ya rumus ya. Kalau orang menghina, kita hina lagi. Dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain kita kuliah, sekolah tinggi-tinggi, belajar agama, kalau ujungnya cuma niru perilaku buruk orang lain. Kita sekolah, kita belajar agama supaya kita punya standar yang lebih baik daripada niru kejelekan orang. Gitu. Gampang ngomong mah ya, tapi prakteknya mah perjuangan. Insya Allah. Maksudnya gimana berita yang tidak baik bagaimana misalnya? Ya. Oh iya, memang kalau kebenaran harus kita sampaikan, tinggal ya. Jadi ada kata-kata tuh dipilih oleh akal kita. Tapi nada, raut muka, gestur tubuh kita itu ditentukan oleh hati kita. Nah, kadang-kadang kita milih kata-katanya benar, contohnya monyet, itu kan monyet, tapi kalau udah jengkel, monyet, jadi nggak enak ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu harus pakai hati, menyampaikan berita sedih, berita apa yang benar gitu ya, pakai empati, pakai rasa. Nah itu akan menjadi penyambung yang baik. Jadi tidak cukup hanya kata-katanya saja, tapi rasa di balik kata-kata itu tergantung suasana hati kita. Insya Allah.